Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Selamat pagi. Mari kita mau siapkan hati kita pada hari ini. Kita mau bersama-sama beribadah lewat ibadah online. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Mari sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kau masih berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama, meskipun lewat ibadah online Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, tengah-tengah keluarga kami, tengah-tengah jemaat-Mu GKII ini Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati akan hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kiranya kebenaran firman yang ditaburkan ini Tuhan boleh semakin menguatkan akan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap keluarga yang ada Tuhan. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan bagi setiap keluarga yang GKII Tuhan. Kau yang menilik jemaat-Mu bila saat ini dalam keadaan susah, sakit. Kiranya Tuhan Kau yang memulihkan, Kau yang mengerti akan pergumulan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Engkau telah memilih kami Tuhan sebelum dunia ini dibentuk. Kami mau bersyukur kepadamu ya Yesus. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus
jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku Tuhan, Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Kau telah memilih kami. Kau telah memanggil kami Tuhan. Haleluya. Berkati kami Tuhan. Pulihkan kami Yesus. Jawab kami ya Tuhan. Penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Selidiki hati kami ya Tuhan. Apakah kami tetap setia sampai saat ini Tuhan kehadap-Mu? Selidiki hati kami ya Tuhan saat ini Tuhan. Ya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu Tuhan. Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya sangat bersyukur di hadapan Tuhan oleh karena kita bisa mengikuti akan ibadah ini melalui streaming atau secara online. Itulah sebabnya tidak mengurangi akan rasa hormat kita kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memusatkan perhatian iman kita untuk apa yang ingin Tuhan pesankan buat kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu melandaskan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga Roh Kudus yang akan memberikan iluminasi buat kita semuanya untuk mengerti akan isi hatinya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur pagi hari ini, oleh karena anugerah dan kesempatan kami bisa beribadah kepada Tuhan. Dengan rasa hormat kami di hadapan-Mu ya Tuhan, kami akan bawa roh dan jiwa kami sepenuhnya di dalam kendali daripada Roh Kudus yang menguasainya. Terima kasih untuk kebenaran yang Kau akan sampaikan pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya dan bahkan kami siap untuk melakukannya dengan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati oleh Tuhan akan berkata amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tahun 2045, tahun di mana Indonesia akan memasuki generasi emas, saat di mana Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-100. Usia produktif pada waktu itu diperkirakan sekitar 233 juta secara totalitas populasi penduduk di Indonesia. Usia produktif 70% jumlahnya. Tercatat usia di antara 25 sampai dengan usia 64 tahun. Tetapi saudara sekalian,
di usia yang produktif bagi Indonesia memasuki akan generasi yang emas itu, maka pemerintah memberikan arahan terhadap usia produktif yang nanti akan menjadi bagian dasar pembangunan akan negara Indonesia ini. Arahan itu diwujudkan supaya mereka memahami dan menjaga wawasan kebangsaan dengan 4 macam pilar. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 45, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah NKRI. Saudara sekalian, itu pembangunan mental yang akan terjadi pada waktu Indonesia merayakan usia proklamasi yang ke-100. Sekarang bagaimana secara rohani generasi emas yang Tuhan maksudkan di akhir zaman menjelang hari kedatangan Tuhan? Saudara bisa melihat satu tema yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini, yaitu kesetiaan murid terhadap Tuhannya. Tingkatan iman dari orang yang dipanggil menjadi orang yang percaya, tingkatan iman itu harus bertumbuh dari dipanggil menjadi dipilih. Untuk kriteria seorang murid, kriteria menjadi orang yang terpilih atau dipilih ini, yaitu orang-orang yang keluar dengan sebuah kerelaan dari sistem dunia dan juga dari hidup secara daging. Mau merelakan diri untuk hidup benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini bagian yang pertama. Tingkatan iman seorang murid di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, seorang murid mempunyai kriteria, dia akan selalu hidup dekat bersekutu dengan Tuhan. Sampai murid itu mengizinkan Tuhan itu membangun manusia roh, manusia batinnya di dalam dirinya. Sehingga timbul sebuah perubahan yang dari dalam dirinya, yang mengakibatkan orang ini memiliki dedikasi dan bahkan integritas sebagai seorang murid. Dan yang ketiga, ujungnya, seorang yang percaya di dalam level murid ini, dia akan mampu mengembangbiakan gambar dan rupa Kristus. Dan dia bisa menjadi teladan bagi domba-domba yang dia gembalakan, yang pada ujungnya satu kali nanti kelak, domba-domba Allah itu dipersembahkan di hadapan Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara melihat di dalam slide yang ada, saya memberikan gambar di bawah ini 2 tumpukan emas batangan. Ini menunjukkan bahwa seorang murid mempunyai kualitas iman seperti emas yang murni di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya pada pagi hari ini, saya berdoa di hadapan Tuhan, ketika saudara mendengar dan bahkan mengikuti akan ibadah online atau live streaming pada pagi hari ini, roh saudara mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan, bahwa saudara ini adalah orang-orang yang punya nilai yang ditetapkan oleh Tuhan, menjadi murid yang bergenerasi emas secara rohani di hadapan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan sebuah contoh yang bagus sekali. Seorang murid, dia di dalam kesetiaan ketaatannya, meskipun tidak ada dasar sama sekali untuk orang ini bisa mendapatkan akan predikat sebagai seorang nabi pada awalnya. Tetapi saudara sekalian, orang ini di dalam ketaatan dan kesetiaannya bisa mengikuti dari visi Tuhan yang dia terima sampai kepada penggenapannya, harus melalui tahapan-tahapan, dan tahapan-tahapan itu dilalui dengan kesetiaan dan bahkan dengan imannya di hadapan Tuhan.
Nama orang itu adalah Elisa. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama. Firman berkata, judulnya adalah Elia naik ke surga. Ayat yang pertama, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Perhatikan kalimat ini. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Saudara sekalian, Alkitab berkata Elia sebagai nabi yang senior membawa akan Elisa, seorang yang mengikuti akan perjalanan dalam kehidupannya, mengikuti akan Elia, sampai di sebuah tempat yang namanya Gilgal. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ini sebetulnya kali pertama Elisa muncul, ditulis bersama dengan Elia. Sebetulnya ada ayat yang mengikuti. Kalau saudara membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, kita akan melihat di ayat yang ke-21. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata demikian. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua, kalau kita mundur di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang ke-21 itu merupakan sebuah komitmen, keputusan yang diambil oleh Elisa untuk mengikuti Elia. Dan Alkitab berkata, jabatan Elisa saat mengikuti Elia itu sebagai pelayan Elia. Nanti nama Elisa tertulis kembali baru di 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Pasal yang kedua, ayat yang pertama. Saudara sekalian, seakan-akan nama Elisa ini lenyap. Dan tidak ada sesuatu catatan apapun yang Roh Kudus perlu untuk catat nama Elisa ini. Para ahli-ahli Alkitab memperkirakan 20 tahun nama Elisa ini tidak muncul, saudara. Hanya ditulis ia sebagai pelayan daripada Elia. Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Elisa? Elisa hanya menjadi pelayan daripada Elia. Mengerjakan pekerjaan sekuler sehari-hari untuk membantu pelayanan secara fisik akan Elia. Tidak pernah dicatat oleh Alkitab Elia memberikan atau mengajarkan pelayanan-pelayanan secara rohani. Mungkin pekerjaan sehari-hari itu membawakan barang-barang dari Elia pada waktu bepergian. Mungkin menyediakan air supaya Elia bisa mandi, atau menyediakan makanan supaya Elia dan Elisa juga bisa makan bareng-bareng, bersama-sama. Mungkin hanya itu saja. Berapa lama? 20 tahun lamanya. Elisa setia melayani pekerjaan secara sekuler, secara jasmani, tanpa sama sekali tidak tersentuh dengan pelayanan-pelayanan secara rohani. Tetapi justru saudara sekalian, di tengah-tengah pelayanan secara jasmani, Elisa bekerja keras, Elisa mempunyai kesabaran, Elisa mempunyai ketekunan, rajin
di dalam melayani Elia. Itu yang menyebabkan Tuhan itu sedang membangun sebuah fondasi dan mengintervensi supaya manusia, roh daripada Elisa itu terdidik dengan baik. Saudara sekalian, karena Tuhan tahu ketika manusia rohnya bisa terdidik dengan baik, itu akan lebih mudah Tuhan menangani akan kehidupan seseorang itu, dan nanti akan mengarahkan perjalanan hidupnya. Hasilnya akan luar biasa kalau itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan orang itu mau setia di tengah-tengah didikan, di tengah-tengah nasihat, di tengah-tengah apa yang Tuhan kerjakan. Ketika orang itu setia, ketika orang itu tunduk di bawah otoritas dari apa yang Tuhan katakan, maka hasilnya sangat ajaib sekali. Apa yang saudara lakukan hari-hari ini? Kalau saudara melihat di dalam slide yang kedua, saudara sekalian, saudara akan bisa melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-46. Firman Tuhan berkata, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Saudara, konteksnya di dalam 1 Korintus tersebut adalah tentang kebangkitan tubuh. Artinya apa, saudara sekalian? Sejak orang itu percaya kepada Tuhan, maka roh mereka hidup. Mereka menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi orang itu harus mengerjakan keselamatan, yaitu jiwanya dan tubuhnya harus tunduk dengan apa yang Tuhan tanggungkan, tanggung jawab, tugas, keseharian ini di dalam kehidupannya. Tentunya dengan kaidah-kaidah manusia yang dipenuhi dengan firman dan kebenaran. Itulah sebabnya saudara sekalian, apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita ini, ketika kita bekerja, ketika kita berumah tangga, sebagai seorang ayah, imam, sebagai istri yang menolong akan suaminya dan anak-anaknya, juga di dalam pelayanan-pelayanan atau di tengah-tengah masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan atau tugas dan tanggung jawab secara sekuler sehari-hari ini, saudara taburkan tubuhmu supaya bekerja dengan baik, bekerja dengan rajin, penuh kesetiaan. Jangan dilupakan, jangan dipisahkan antara pelayanan secara rohani dan pekerjaan secara jasmani. Tidak bisa, saudara sekalian. Ada beberapa orang berkata bahwa seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, dia mengabaikan kehidupan keluarganya. Tidak banyak diurus. Bagaimana yang kelihatan tidak diurus dengan baik, tetapi dia memperhatikan yang tidak kelihatan, domba-dombanya, jemaatnya tidak mungkin bisa berhasil dengan baik. Bagaimana di dalam pekerjaan sehari-hari malas, tetapi dia bisa dengan baik melayani Tuhan, tidak mungkin. Karena yang kelihatan saja diabaikan, apalagi yang tidak kelihatan, tidak akan pernah bisa dilakukan dengan baik, saudara sekalian. Itulah sebabnya apa yang menjadi tugas tanggung jawabmu di dalam sehari-hari, lakukan dengan sepenuh hati, seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita melakukan di dalam kesetiaan kita, tiba-tiba Tuhan sedang membangun sebuah fondasi di dalam roh kita dan di dalam jiwa kita, maka nanti Tuhan akan promosikan hidupmu menjadi pribadi yang bisa mengembangbiakan gambar dan rupa Kristus di tengah-tengah kehidupan saat-saat yang demikian ini. Saudara, dicatat Elisa hanya menjadi pelayan daripada Elia. Dan itu dilakukan dengan kesetiaan, ketaatan sebagai seorang murid Kristus. Apa hasilnya?
Ketika seorang berjumpa dengan hadirat Tuhan, maka manusia batinnya terbangun, maka timbul buah yang ada di dalam manusia roh itu. Dua buah yang muncul. Yang pertama adalah kerendahan hati di dalam dirinya seseorang itu. Orang yang mengenal akan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan dia lakukan tugas-tugasnya dan menuntaskan segala tugas-tugasnya. Orang itu akan punya roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan dimulai dari orang itu mengenal akan Tuhan dan melakukan segala tugas-tugasnya. Dia menempatkan pribadinya sebagai seorang hamba yang tunduk di bawah otoritas daripada Tuhan yang menjadi kendali di dalam kehidupannya. Yang kedua, hasil yang kedua, hatinya akan menjadi lembut. Ini buah roh, kelembutan hati. Apa itu kelembutan hati? Kelembutan hati adalah kemampuan yang kuat tetapi tetap masih bisa dikendalikan. Orang yang punya hatinya lembut, saudara sekalian, dia akan selalu berkata, aku akan kedepankan keputusan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidupku. Itu orang yang punya hati lembut. Gampang dinasehati, gampang dididik, gampang diajar. Saudara sekalian, dua buah ini ada pada diri Elisa. Buktinya saudara sekalian, ketika satu kali dia ada di sebuah kota, dan dari kota ke kota, dari Gilgal ke Betel, ke Yeriko, sampai menyeberang sungai Yordan, saudara sekalian. Ada rombongan nabi yang jumlahnya 50. Ketika rombongan nabi, ini rombongan nabi, saudara sekalian. Bukan orang biasa. Rombongan nabi dulu punya sekolah untuk mencetak nabi-nabinya Tuhan. Ketika rombongan nabi ini mendekati akan Elia dan Elisa, aneh sekali, yang ditanya, yang ditekan bukan Elia, tetapi justru Elisa. Di dalam kata-kata saya sehari-hari, kalau nanti saudara membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, seakan-akan rombongan nabi ini berkata kepada Elisa, Elisa, kau tinggalkan 12 pasang lembumu, engkau tinggalkan akan karyawanmu, engkau tinggalkan pekerjaanmu yang sukses, engkau juga tinggalkan orang tuamu untuk mengikuti Elia, nabi besar itu. Sekarang Elia itu, nabimu akan diangkat Tuhan ke surga. Tahukah engkau demikian? Berarti engkau tidak lagi bisa mengikuti akan Elia, engkau tidak bisa lagi terima impartasi daripada Elia. Karena kau hanya sebagai pelayannya saja. Buat apa ikut? Sudah tinggalkan akan Elia, toh dia nanti naik ke surga. Itu sepertinya saudara sekalian. Rombongan nabi itu sedang menciptakan keraguan daripada Elisa untuk tetap masuk sebagai orang yang nanti menjadi pengganti Elia. Menciptakan ketidakpercayaan dan memadamkan roh daripada Elisa. Kalau Elisa tidak terdidik selama 20 tahun, dan hasil dari didikan itu hati yang lembut, dan hati yang rendah di hadapan Tuhan. Oh, orang model Elisa ini bisa imannya itu bisa bias dan bergeser, saudara. Coba bayangkan ini, saya ambil contoh sajalah. Kalau ada seorang hamba Tuhan, dan hamba Tuhan ini lulus dari sekolah Alkitab dengan predikat cum laude, nilai yang terbaik. Lalu dia masuk di dalam sebuah pelayanan, mengikuti akan gembala jemaat, tidur di rumah dari gembala jemaat tersebut. Lalu gembala jemaat ini tidak pernah menyuruh hamba Tuhan lulusan yang terbaik, salah satu universitas teologi yang terbaik, tidak diberi pelayanan apa-apa. Hanya yaitu ngepel gereja, bersihin akan bangku-bangku gereja, lalu menyiapkan segala sesuatu kebutuhan Bapak Gembala jemaatnya, mengantarkan sekolah anak-anak Bapak Gembala ini,
pengatur segala sesuatu, itu bukan 1 hari, kalau itu 20 tahun, bayangkan. Bisa tahan? Ini sulit sekali, tapi itu dilakukan loh oleh Elisa. Saudara sekalian, karena Elisa terdidik di dalam manusia rohnya, dan akhirnya kalau saudara lihat, dia berhasil. Dia seberang sungai Yordan. Sungai Yordan artinya kematian daging. Dia mau terus ikuti akan visi Tuhan dari tahapan-tahapan sampai dia tuntaskan segala sesuatu yang menjadi rema pada waktu Elia memberikan jubahnya pertama kali di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Elisa tidak menjadi kecewa karena dia sudah mematikan manusia dagingnya dan dia hidup di dalam manusia yang Roh Kudus berikan di dalam kehidupannya. Bagian yang kedua, saudara sekalian, yang tidak kalah pentingnya di dalam kehidupan akan Elisa ini. Kalau saudara memperhatikan di ayat yang ke-9 dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Saudara sekalian, Elia menawarkan sesuatu kepada Elisa. Minta segala sesuatu, aku akan perbuat bagimu. Elia karena dia telah dipenuhi dengan roh Allah, permintaannya adalah permintaan yang maksimal, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara sekalian, jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Kalau saudara melihat di dalam terjemahan yang asli tentang 2 bagian ini mengenai hak kesulungan, yaitu otoritas. Kalau anak yang sulung di dalam sebuah keluarga mendapatkan hak otoritas dari orang tuanya untuk mewakili. Begitu pula saudara sekalian, Elisa ini ingin mendapatkan hak otoritas dari Allah. Untuk apa saudara? Untuk melanjutkan pergerakan, menyelamatkan akan banyak orang Israel, jiwa-jiwa, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Alkitab berkata di ayat yang ke-10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Saudara, bagian yang pertama dikatakan yang kau minta itu sukar. Pernahkah saudara berpikir, sesukar apa yang diminta oleh Elisa itu kepada Elia? Sesukar apa? Saya ini banyak belajar menyelidiki akan Alkitab. Ternyata kata sukar itu sangat sukar. Nanti kalau saudara melihat kata ini muncul di dalam Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-18. Pada waktu itu Rahel itu akan melahirkan anak yang kedua yang nanti diberi nama Ben-Oni atau Benyamin. Dan Alkitab mencatat itu sebuah pergumulan hidup dan mati seorang ibu yang bernama Rahel. Saudara sekalian, sesukar apa? Sesukar seorang ibu yang melahirkan akan anaknya. Saudara, hari-hari ini masa-masa yang sukar. Mungkin di tengah-tengah masa yang sukar ini, saudara mengalami sebuah titik di mana engkau mengalami saat-saat yang sangat genting, pergumulan yang begitu sangat berat. Saya berdoa hari ini supaya tidak ada satu orang pun pernah melepaskan harapannya kepada Tuhan. Tetap pegang harapanmu dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin hari ini ada sebuah kematian di dalam usahamu, di dalam secara fisik mungkin segala sesuatu yang kau lihat, kehancuran ekonomi, kesulitan yang kau hadapi hari-hari ini. Dan bahkan stadiumnya itu sudah stadium yang keempat. Tetapi saudara sekalian, jangan
pernah lepaskan harapanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Aku sanggup membangkitkan segala yang mati. Aku sanggup membangkitkan segala sesuatu yang terpuruk. Sampai titik yang terendah aku bisa angkat. Karena aku adalah kebangkitan dan hidup. Lihat saudara sekalian, Lazarus sudah 4 hari mati ada di dalam kubur. Oleh karena kuasa kebangkitan yang Tuhan miliki, dia sanggup untuk melepaskan dan membangkitkan akan Lazarus yang mati 4 hari di dalam kubur itu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya berharap dan saya berdoa supaya iman kita tetap terus menantikan akan segala pengharapan itu. Kata yang kedua yang terakhir, yaitu kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-10. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Jika tidak, tidak akan terjadi. Kata yang kedua adalah melihat. Melihat dengan mata iman yang tajam. Bagaimana Tuhan lewat dan melawat akan hidupmu. Justru di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah jalan yang buntu, di tengah-tengah deadlock pintu yang terkunci yang rapat. Biarlah mata imanmu tajam melihat Tuhan itu lewat, Tuhan itu melawat. Khususnya di dalam engkau berdoa, di dalam engkau membaca firman, di dalam engkau menyembah Tuhan. Ketika rohmu merasakan Tuhan melawat hidupmu, biarlah kita bisa tunduk di hadapan Tuhan, menghormati Tuhan dan berkata, ini aku ya Tuhan, setiap apa yang kau perintahkan kepadaku, dengan kasihku, dengan sukacitaku, aku rela untuk melayani engkau dan berkata, ya Tuhan, aku mau taat kepadamu. Itu orang yang tidak menunda-nunda kesempatan yang ada. Saudara sekalian, kalau saudara melihat Elisa, saudara sekalian, ketika dia pulang dari Karmel menuju ke rumahnya, selalu dia lewat di sebuah desa atau daerah kecil yang namanya Sunem. Selalu itu. Jadi sebetulnya wilayah Sunem itu jauh dari daerah Karmel menuju ke rumahnya. Dia harus memutar. Tetapi itu dilakukan beberapa kali. Tiap kali dia lewat di daerah Sunem tidak terjadi apa-apa. Sampai satu kali dari ratusan mungkin atau ribuan wanita yang ada di daerah Sunem itu, ada seorang wanita yang menerima dia, tinggal di rumahnya, makan di rumahnya. Tradisi orang Yahudi ketika orang itu mau diajak makan, berarti orang itu mau untuk berhubungan jangka waktu yang sangat lama. Dan mata iman dari perempuan, salah satu perempuan Sunem ini, dia bisa melihat ada Yahweh tinggal diam di dalam orang ini yang bernama Elisa. Saudara tahu ketika Elisa beberapa kali dia menginap di rumah perempuan Sunem ini. Perempuan ini belum mempunyai anak sampai akhirnya buah dari mata yang melihat, dari tanggapan akan imannya, menghadirkan Elisa datang ke rumahnya. Perempuan ini mendapatkan buah, yaitu seorang anak, dan bahkan anak itu adalah anak nabi. Nabi. Kalau saudara tahu penafsir Alkitab, ahli Alkitab saudara sekalian, memperkirakan anak ini adalah yaitu Nabi Habakuk. Nabi Habakuk. Jadi dia terima nabi, dia terima upah nabi, yaitu seorang anak nabi, saudara sekalian. Ajaib sekali. Bagian yang sangat terakhir saya mau akhiri demikian. Dulu saudara sekalian, kekristenan dimulai dari satu gereja, yaitu Roma Katolik. Lalu ada seorang yang bernama Martin Luther dari Jerman. Dia datang ke Roma, ke Vatikan, ke gereja Santo Petrus, karena dia merasa tidak jenak dengan aturan-aturan gereja pada waktu itu, tentang orang yang diampuni dosanya harus
ada sesuatu yang harus dibayar, ada sesuatu yang harus dilakukan. Maka dia naik tangga. Gereja Santo Petrus itu ada tangga yang cukup tinggi, dari tangga yang pertama ke tangga yang kedua. Setiap kali dia naik tangga yang pertama, dia selalu berkata, ampuni ya Tuhan, aku mau menyesal akan dosa-dosaku, ampuni ya Tuhan. Terus tiap kali tangga demi tangga dia menyesali akan dosa-dosanya. Sampai akhirnya saudara, kalau saudara melihat di dalam Habakuk pasal yang kedua, ini ayat yang terakhir, Habakuk pasal yang kedua, kita akan melihat di ayat yang keempat saja. Nanti saudara baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, tapi ayat yang keempat saya akan bacakan demikian. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, perhatikan kalimat ini, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Seorang anak yang dihasilkan dari wanita yang bisa melihat dengan mata imannya, Tuhan melawat hidupnya dengan dia mengundang akan Elisa, maka muncul akan nubuatan daripada Tuhan melalui Elisa. Perempuan ini mendapatkan seorang anak nabi, dan Nabi Habakuk namanya. Dia menubuatkan bahwa orang yang percaya itu akan hidup oleh percayanya. Dan Martin Luther mendengar akan suara nubuat dari hambanya akan Nabi Habakuk seperti yang ditulis di dalam Habakuk pasal yang kedua. Dari situ terjadi pergerakan reformasi gereja sampai dengan hari ini. Saya percaya saudara sekalian, apa yang saudara dengar pada pagi hari ini, hidup dari seorang yang diubah, mau menjalani 20 tahun sampai dia diubah oleh Tuhan, manusia rohnya, dan menjadi berkat yang sangat ajaib. Biarlah mata kita bisa melihat sesuatu di mana Tuhan lewat di dalam kehidupanmu. Justru di saat-saat yang sukar ini, jangan pernah untuk meninggalkan harapanmu kepada Tuhan. Dan minta engkau menantikan akan harapan itu dari Tuhan. Bersandar kepada Tuhan, supaya Tuhan membangun manusia rohmu. Ketika Tuhan membangun manusia rohmu dengan kehidupanmu sehari-hari, di dalam pekerja keras, di dalam kesetiaan, di dalam saudara ini rajin bekerja, maka tiba-tiba Tuhan promosikan akan kehidupan saudara. Ketika Tuhan promosikan, engkau bisa menjadi berkat, mengembangbiakan gambar dan rupa Allah, yang nantinya saudara bisa persembahkan domba-domba yang kau layani itu di hadapan tahta anak domba Allah. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi rema buat kita semuanya untuk kita lakukannya. Amin. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini. Oleh karena Engkau menjelaskan begitu gamblang, begitu jelas akan kebenaran firman. Biarlah apa yang kami lakukan di dalam keseharian itu, kami lakukan seperti kami melakukannya untuk Tuhan. Di dalam kesetiaan kami, di dalam kami rajin melakukannya, maka tiba-tiba Tuhan sedang membangun manusia roh kami, manusia batin kami. Apa yang kami tabur secara jasmani, satu kali ketika kami dengan kesetiaan kami melakukan sesuai dengan firman Tuhan, dan melakukan dan menuntaskan segala tugas kami, tiba-tiba Engkau satu kali akan menjadi kebangkitan dan hidup bagi hidup kami. Tubuh kami akan dibangkitkan. Terima kasih Bapa, memberkati akan setiap saudara-saudara yang mendengar, mengikuti akan live streaming pada pagi hari ini. Berkat yang terbaik yang Tuhan punya dicurahkan di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam setiap pelayananmu. Apa yang kau sentuh Tuhan buat berhasil, apa yang kurang baik Tuhan sempurnakan dengan luar biasa. Karena Engkau adalah Allah El Elyon, Allah yang maha tinggi, yang mengurapi akan jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah persoalan yang besar,
yang sedang dihadapi ya Tuhan. Kami bersyukur dengan doa-doa orang benar, maka pandemi ini semakin berkurang melandai. Kami berterima kasih untuk campur tangan Tuhan. Pemulihan ekonomi pun sudah mulai berjalan dengan baik. Anak-anak Tuhan sudah mulai bisa beraktivitas keseharian meskipun belum secara normal berjalan dengan baik. Kami tetap bersyukur untuk gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kiranya Tuhan memberikan pengurapan dengan kuasa-Mu dan tetap menaburkan akan firman Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, dibesarkan ya Tuhan. Oleh sebab itu kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur, saudara, buat ibadah pada pagi hari ini. Kita semua telah beroleh berkat, kita semua dikuatkan. Lewat kesempatan ini kami atas nama majelis dan segenap sidang jemaat mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Penatua Harsono Wijoyo yang pagi ini telah melayani akan kebenaran firman Tuhan. Kami semua beroleh berkat lewat pelayanan dari Pak Harsono. Terima kasih Pak Harsono, Tuhan memberkati Bapak bersama dengan segenap keluarga. Mari saudara-saudara, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami ucapkan syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah pada pagi ini. Kami semua dikuatkan, kami semua disegarkan lewat ibadah ini, lewat puji-pujian, lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat semuanya. Engkau juga yang telah memberkati akan hamba-Mu, Bapak Penatua Harsono Wijoyo, yang telah melayani kami pada pagi hari ini. Biar kiranya Engkau yang menyertai dan memimpin akan hamba-Mu di dalam pelayanan-pelayanannya. Demikian juga di dalam kehidupan bersama dengan segenap keluarganya. Engkau yang akan memberkatinya. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Dan juga secara khusus Tuhan untuk suasana pandemi COVID yang berangsur-angsur boleh makin melandai. Terima kasih untuk kota Semarang. Terima kasih untuk Jawa Tengah. Bahkan juga untuk seluruh negara kami Indonesia. Engkau telah memberkati semua usaha-usaha daripada pemerintah kami. Biar kiranya Engkau yang akan makin bekerja dengan heran, sehingga pandemi COVID ini boleh makin hari makin menurun. Biar kiranya suasana endemi boleh ada, dan kami percaya bahkan segala virus-virus akan Tuhan lenyapkan dari antara bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, juga untuk pelayanan yang dilakukan oleh semua gereja-gereja-Mu. Tuhan, biar kiranya Engkau pun yang akan mengatur dan memberkatinya. Kami mau menyerahkan Tuhan, keluarga-keluarga kami di dalam tangan Tuhan. Pimpin akan seluruh jemaat kami dalam usaha mereka, dalam mereka mencari nafkah, dalam mereka bekerja. Tuhan, biar kiranya Engkau yang akan menyertainya. Jadikan apa yang mereka kerjakan itu boleh berhasil. Dalam usaha-usahanya, bersama dengan segenap keluarganya, Engkau jadikan berhasil.
Juga kami doakan untuk semua anak-anak kami. Tuhan, Engkau yang memberkati dalam mereka mengikuti akan mata pelajaran secara online, ataupun mungkin mereka yang sudah mulai dengan pembelajaran tatap muka. Engkau yang akan beserta dan memberkatinya. Terima kasih buat semuanya. Kami membawa juga untuk semua anak-anak kami di mana saja mereka berada. Baik yang ada di dalam kota Semarang maupun yang ada di luar kota. Baik mereka bekerja ataupun mereka mengikuti akan studi mereka. Tuhan, Engkau juga yang beserta dengan semua anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk kasih setia Tuhan yang telah menyertai kami semua. Kami menyerahkan Tuhan akan semua doa dan ucapan syukur kami di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara, sekarang tadahkan hati saudara di hadapan Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara semua, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin.